Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Fatmawati, NIM E2019-2367. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu pada materi kedua, indikator non-ekonomi, yang terdiri dari 2 poin, yaitu Physical Quality of Life Index (PLQI). Indeks kualitas hidup adalah angka yang menjadi penjumlahan keseluruhan komponen tolak ukur, yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan. Kesehatan, gizi, dan pendidikan adalah hal yang mutlak untuk mendapatkan mutu hidup yang baik. Hal tersebut dapat diukur dengan angka kematian bayi, di mana harapan hidup pada saat usia 1 tahun, life expectancy age 1, dan tingkat melek huruf literasi dari orang dewasa kategori 15 tahun ke atas. Selanjutnya, Human Development Index (HDI). Dalam bahasa ini, indeks pembangunan manusia, dalam bahasa lain, indeks pembangunan manusia, yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ditinjau dari 3 tolak ukur, yaitu yang pertama, kemungkinan harapan kehidupan yang merupakan tolak ukur panjangnya umur seseorang. Yang kedua, banyaknya orang dewasa yang dapat membaca, diberi nilai 2/3, dan lamanya bersekolah diberi nilai 1/3, merupakan pengukuran dari tingkat pengetahuan negara tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Sebenarnya, sesuai dengan daya beli dan mata uang yang dipakai oleh masing-masing negara, merupakan pengukuran dari penghasilan suatu negara. Selanjutnya adalah indikator tingkat pembangunan lain. Yang pertama, garis kemiskinan atau poverty line. Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, manusia hidup pada tingkat kemelaratan. Garis kemiskinan ditinjau dari pendapatan akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk membeli makanan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik sehari-hari, apalagi untuk memenuhi gizi yang layak. Yang kedua, pendapatan tersebut juga dinilai tidak cukup untuk membeli bahkan menyewa tempat untuk berteduh yang minimal, apalagi tempat berteduh yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketiga, pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, baik orang tua, anak-anak, keturunan selanjutnya terancam dalam kehidupan yang melarat. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar minimum. Sayokyo telah menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar minimum yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kawasan pedesaan, rumah tangga dengan pengeluaran 320 kg nilai beras yang ditukar dengan sejumlah uang masuk dalam kategori miskin. Yang kedua, untuk kawasan perkotaan masuk kategori miskin apabila pengeluaran rumah tangga di bawah 480 kg nilai tukar beras per orang dalam 1 tahun. Lebih miskin lagi apabila di bawah 380 kg. Dan paling miskin yaitu apabila di bawah 270 kg nilai tukar beras per orang dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah golongan masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga berkisar 240 sampai 320 kg nilai tukar beras di pedesaan dan 360
sampai 480 kg nilai tukar beras di perkotaan masuk dalam kategori berada di ambang kecukupan pangan. Yang ketiga adalah kriteria Bank Dunia. Ditinjau dari perbedaan jumlah pendapatan atau tingkat kesenjangan pendapatan dalam suatu masyarakat atau negara, maka penduduk dalam suatu negara. Yang pertama, kelompok penduduk dengan penghasilan tinggi yang berjumlah 20% dari keseluruhan penduduk. Yang kedua, 40% dari keseluruhan penduduk adalah kategori penduduk yang memiliki penghasilan menengah. Yang ketiga adalah 40% dari keseluruhan penduduk adalah kategori yang memiliki penghasilan rendah. Selain indikator keberhasilan pembangunan, yang lainnya juga mencakup seluruh sistem sosial, yaitu seperti indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang politik, dalam bidang hukum, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang pendidikan. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.